termasuk ke dalam ekologi lingkungan loh, yang dikelompokkan sebagai komponen abiotik. Selain air, ada suhu, tanah, udara, dan cahaya matahari. Rumput merupakan ekologi lingkungan di mana rumput adalah ekosistem. Ada Transjakarta itu sih. Ada Transpakuan. Itu turunnya di stasiun bukan? Trans Bogor. Bisa. Kita di Bogor, Cok. Dicoba gue jalan sebenarnya. Seekor burung merupakan salah satu individu organisme yang termasuk dalam ekologi lingkungan. Tumbuhan maupun pepohonan rimbun dapat menekankan karbon dan meningkatkan oksigen. Hal tersebut merupakan salah satu dari manfaat ekologi. Pengunjung yang menikmati alam sekitar termasuk ke dalam konsep ekologi. Pengunjung yang menikmati alam sekitar merupakan salah satu contoh interaksi antara organisme dengan lingkungan. Ulat juga merupakan salah satu contoh ekologi lingkungan, yaitu dalam komponen biotik, di mana ulat ini berperan sebagai konsumer, dan di dalam komponen biotik terdapat dua peran lagi, yaitu sebagai produsen dan pengurai. Sekumpulan semut merupakan ekologi lingkungan. Nah, sekumpulan semut ini merupakan contoh dari populasi, yaitu populasi semut. Sungai
Sungai termasuk ke dalam suatu ekosistem. Sebagaimana di dalam sungai terdapat hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh yaitu ekosistem sungai. Di dalam sungai misalnya terdapat ikan yang bertempat tinggal di dalam sungai. Sungai sebagai lingkungan menyediakan tempat bagi ikan untuk hidup sehingga ikan dapat hidup dengan bebas. Sebagai timbal baliknya, ikan juga memberikan manfaat bagi sungai, yaitu membersihkan sungai itu sendiri. Melalui ikan memakan kotoran yang mengotori sungai itu. Teratai adalah nama genus untuk tanaman air dari suku Nymphaeaceae. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai water lily atau water lily. Di Indonesia, teratai juga digunakan untuk menyebut tanaman dari genus Nelumbo. Karena hidup di perairan, maka teratai ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang lembab dengan memiliki daun yang lebar dan tipis. Jadi, daun yang lebar dan tipis ini berfungsi agar penguapan air dapat terjadi dengan cepat dan mudah. Teratai ini dapat kita temui di danau. Danau merupakan salah satu ekosistem air tawar yang dikelilingi oleh daratan dengan proses pembentukannya secara alamiah. Air yang masuk ke danau bersumber dari air hujan, cairnya gletser, aliran sungai, dan terdapatnya mata air. Danau adalah badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubung dengan laut kecuali melalui sungai. Taman merupakan areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan. Kaktus. Kaktus adalah nama yang diberikan untuk anggota tumbuhan berbunga famili Cactaceae. Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering atau gurun. Kata jamak untuk kaktus adalah cacti. Habitat kaktus meskipun identik dengan tumbuhan di kawasan gurun, namun pada kenyataannya hanya sekitar 25% dari keseluruhan spesies kaktus yang hidup di daerah gurun. Taman dapat dibagi dalam dua, yaitu taman alami dan taman buatan. Taman yang sering kita jumpai adalah sebuah taman rumah tinggal, taman lingkungan, taman bermain, taman rekreasi, taman kaki, dan taman botani. Lalu ada juga berbagai macam taman. Pertamanan lebih spesifik karena menyangkut aspek estetika atau keindahan dan penataan ruang, sehingga memiliki fungsi dalam keberadaannya. Dalam membuat taman, ada dua elemen yang dikerjakan, yaitu bidang lunak dan bidang keras. Bidang lunaknya yaitu seperti jenis pohon, semak, dan rumput. Lalu bidang kerasnya yaitu seperti jalan setapak, kolam, sungai buatan, air mancur, pembuatan tebing, peletakan batu alam, gazebo, dan lainnya. Penataan taman menyangkut penyesuaian dengan ruang di sekitarnya, seperti taman rumah tinggal, taman perkantoran, taman lingkungan permukiman, taman kota, taman sekolah, taman kawasan industri, dan taman wisata. Saat ini hampir di setiap kota di seluruh dunia memiliki dinas pertamanan yang tugasnya mengurusi perencanaan, pembuatan, dan perawatan taman di sebuah kota. Semua kota gencar menata pertamanannya untuk mengimbangi polusi kendaraan bermotor.